Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Putri Prioni dengan NIM 220512140552 dari kelas Sistem Informasi angkatan 2022B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal review dari artikel ilmiah yang telah saya buat. Berikut adalah 5 judul artikel yang telah saya review. Artikel pertama berjudul Predictive Path Following and Collision at Phase of Autonomous Connected Vehicle yang dirilis pada tahun 2020 pada jurnal Algoritma dan ditulis oleh Muhammad Abdillah dan Stephen Stewart. Latar belakang dari artikel ini yaitu meningkatnya penggunaan kendaraan otonom dan terhubung dalam transportasi masa depan. Saat ini, pengembangan teknologi otonom dan kendaraan terhubung telah mencapai tingkat yang signifikan dan telah diuji dalam beberapa situasi kehidupan nyata. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan teknologi ini, terutama dalam hal keamanan dan efisiensi. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana kendaraan otonom terhubung dapat memprediksi dan menghindari tabrakan dengan kendaraan lain di jalan raya. Sebagai contoh, meskipun kendaraan otonom terhubung mampu memprediksi jalur kendaraan lain, namun kendaraan tersebut harus dapat mengambil tindakan yang tepat dan efektif untuk menghindari tabrakan. Selanjutnya yaitu masalah yang diselesaikan dalam artikel ini adalah masalah kunci dalam navigasi kendaraan otonom terhubung dan mengusulkan pendekatan yang dapat membantu kendaraan ini menghindari tabrakan dan bekerja sama secara efektif dalam situasi lalu lintas yang kompleks. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, untuk mengembangkan pendekatan yang dapat membantu kendaraan otonom terhubung untuk memprediksi jalur kendaraan lain dan menghindari tabrakan dalam situasi lalu lintas yang kompleks. Penelitian ini berfokus pada pengembangan model prediktif untuk memperkirakan jalur kendaraan lain di sekitar kendaraan otonom terhubung, serta mengembangkan algoritma untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan lain dan mengikuti jalur yang sudah diprediksi. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Kendaraan otonom terhubung. Subjek penelitiannya meliputi kendaraan otonom terhubung dan lingkungan sekitarnya, termasuk kendaraan lain dan infrastruktur jalan raya, dan penggunaan teknologi vehicle-to-vehicle dan vehicle-to-infrastruktur dalam konteks kendaraan otonom terhubung, sehingga subjek penelitiannya juga mencakup teknologi ini dan implikasinya dalam meningkatkan keamanan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu simulasi komputer menggunakan software simulasi lalu lintas VSIM. Penelitian ini menggunakan simulasi untuk menguji pendekatan yang diusulkan dalam artikel, yaitu model prediktif untuk memperkirakan jalur kendaraan lain di sekitar kendaraan otonom terhubung, serta algoritma untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan lain dan mengikuti jalur yang sudah diprediksi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan penggunaan teknologi vehicle-to-vehicle dan vehicle-to-infrastruktur dalam konteks kendaraan otonom terhubung. Sampel dan variabel yang diteliti yaitu sampel dalam penelitian ini yaitu kendaraan otonom terhubung dan lingkungan sekitarnya yang disimulasikan dalam software VSIM. Variabel yang diteliti mencakup prediksi jalur kendaraan lain, algoritma penghindaran tabrakan, kinerja kendaraan otonom terhubung dalam berbagai situasi lalu lintas, serta efektivitas penggunaan teknologi vehicle-to-vehicle dan vehicle-to-infrastruktur dalam meningkatkan keamanan lalu lintas. Penelitian ini melakukan serangkaian simulasi untuk menguji kinerja pendekatan yang diusulkan dalam berbagai situasi lalu lintas dan memberikan evaluasi kinerja berdasarkan metrik seperti waktu perjalanan, jumlah tabrakan, dan efisiensi lalu lintas. Yang ditemukan dalam artikel ini yang pertama yaitu pendekatan yang diusulkan dapat memprediksi jalur kendaraan lain di sekitar kendaraan otonom terhubung dengan akurasi yang tinggi, sehingga kendaraan otonom terhubung dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari tabrakan. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi vehicle-to-vehicle dan vehicle-to-infrastruktur dapat membantu kendaraan otonom terhubung untuk memprediksi jalur kendaraan lain dan menghindari tabrakan yang lebih efektif. Hal ini dikarenakan teknologi ini memungkinkan kendaraan otonom terhubung untuk berkomunikasi dengan kendaraan lain dan infrastruktur jalan raya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang situasi lalu lintas. Yang ketiga, dalam simulasi yang dilakukan, pendekatan yang diusulkan berhasil menghindari tabrakan dalam
sebagian besar situasi yang diuji. Namun masih terdapat beberapa kasus di mana kendaraan otonom terhubung tidak dapat menghindari tabrakan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan kinerja pendekatan yang diusulkan dan situasi yang lebih kompleks. Yang keempat yaitu hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan yang diusulkan dapat meningkatkan efisiensi lalu lintas dan mengurangi waktu perjalanan dibandingkan dengan menggunakan pendekatan tradisional. Hal ini dikarenakan pendekatan yang diusulkan memungkinkan kendaraan otonom terhubung untuk bergerak dengan lebih lancar dan aman dalam situasi lalu lintas yang kompleks. Yang terakhir yaitu pengembangan pendekatan yang diusulkan juga memiliki implikasi penting dan dalam meningkatkan keamanan lalu lintas, terutama dalam mengurangi jumlah tabrakan yang terjadi di jalan raya. Diskusi yang dalam artikel yaitu artikel ini memberikan informasi penting dan relevan terkait dengan pengembangan pendekatan untuk menghindari tabrakan dan memprediksi jalur kendaraan lain oleh kendaraan otonom terhubung. Hasil dan diskusi dalam artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi otonom dan konsep kendaraan terhubung dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas. Artikel yang kedua yaitu berjudul Cost Effectiveness of Carbon Emission Abatement Strategies for Local Multi-Energy System, a case study of Chalmers University of Technology Campus, yang diupload pada jurnal Energies pada tahun 2020 dan ditulis oleh Nima Mirzi Alapideh. Latar belakang dari artikel ini yaitu kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon di sektor energi guna mengatasi perubahan iklim. Dalam konteks ini, sistem multi-energi lokal dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai pengurangan emisi karbon yang signifikan. Chalmers University of Technology di Swedia menjadi lokasi studi kasus karena mereka telah berkomitmen untuk mencapai nol emisi karbon pada tahun 2020 dan telah mengembangkan sistem multi-energi lokal yang terdiri dari berbagai teknologi energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan sistem pemanas serta pendingin yang efisien. Namun, meskipun teknologi terbarukan semakin berkembang dan menjadi lebih terjangkau, masih banyak tantangan yang harus diatasi dalam mengintegrasikan teknologi ini ke dalam sistem multi-energi lokal, terutama dalam hal biaya dan efektivitas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai strategi pengurangan emisi karbon dan menganalisis biaya efektif masing-masing strategi. Masalah yang diselesaikan yaitu tentang strategi pengurangan emisi karbon yang telah diterapkan pada sistem multi-energi lokal di kampus Universitas Teknologi Chalmers. Penulis juga menganalisis dampak teknologi energi terbarukan seperti panel surya, baterai penyimpanan energi, dan sistem pemanas dan pendingin yang lebih efisien terhadap emisi karbon dan biaya total sistem. Studi ini dapat memberikan wawasan tentang cara meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon di dalam sistem multi-energi lokal dan juga memberikan panduan bagi organisasi lain untuk merencanakan strategi pengurangan emisi karbon mereka sendiri. Tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi efektivitas biaya dari beberapa strategi pengurangan emisi karbon yang berbeda dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Subjek penelitian dalam artikel tersebut adalah sistem multi-energi lokal di kampus Universitas Teknologi Chalmers di Swedia. Sistem tersebut terdiri dari beberapa sumber energi seperti listrik, panas, dan pendingin yang menggunakan teknologi seperti generator, sistem pemanas, dan pendingin panel surya, dan baterai penyimpan energi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis simulasi dengan memanfaatkan perangkat lunak AnyLogic. Penulis melakukan simulasi pada sistem multi-energi lokal di kampus Universitas Teknologi Chalmers dengan memodelkan berbagai teknologi dan sumber energi yang terlibat. Penulis juga mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya investasi awal, biaya operasional, dan emisi karbon yang dihasilkan selama masa pakai sistem dalam evaluasi efektivitas biaya dari berbagai strategi pengurangan emisi karbon yang berbeda. Variabel yang diteliti dalam
artikel ini yaitu strategi pengurangan emisi karbon yang dapat diterapkan pada sistem multi-energi lokal di kampus Universitas Charles. Penulis juga menganalisis dampak teknologi energi terbarukan seperti panel surya, baterai penyimpanan energi, dan sistem pemanas dan pendingin yang lebih efisien terhadap emisi karbon dan biaya total sistem. Studi ini dapat memberikan wawasan tentang cara meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon di dalam sistem multi-energi lokal dan juga memberikan panduan bagi organisasi lain untuk merencanakan strategi pengurangan emisi karbon mereka sendiri. Yang ditemukan dalam artikel yaitu pertama, mereka menganalisis beberapa strategi pengurangan emisi karbon yang berbeda dan menggunakan model simulasi yang dikembangkan oleh mereka sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi energi terbarukan seperti panel surya, baterai penyimpanan energi dapat memberikan pengurangan emisi karbon yang signifikan dan biaya yang lebih efektif dalam jangka panjang. Selain itu, penggunaan sistem pemanas dan pendingin yang lebih efisien serta penggunaan bahan bakar biogas juga dapat membantu mengurangi emisi karbon dan biaya operasional. Namun, penulis juga menemukan bahwa strategi pengurangan emisi karbon yang lebih canggih seperti kombinasi dari teknologi energi terbarukan dan penyimpanan energi, serta sistem pembangkit listrik secara kecil memiliki biaya investasi awal yang lebih tinggi, dan oleh karena itu tidak selalu menjadi pilihan yang lebih ekonomis dalam jangka pendek. Namun, strategi ini dapat memberikan penghematan biaya dan emisi karbon yang lebih besar dalam jangka panjang. Dalam diskusi, penulis menekankan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk organisasi lain dalam merencanakan strategi pengurangan emisi karbon mereka sendiri. Namun mereka juga menekankan bahwa sistem multi-energi lokal memiliki karakteristik yang unik dan memerlukan penilaian yang cermat dan perencanaan yang tepat agar dapat mencapai pengurangan emisi karbon yang signifikan dan efektif secara biaya. Artikel yang ketiga yaitu Accuracy Verification of an Anatomical Model Manufactured Using Low-Cost Additive Production dalam jurnal Applied Science pada tahun 2021 yang ditulis oleh Theodore Todd. Latar belakang dari artikel ini yaitu membahas mengenai tentang penggunaan teknologi cetak 3D untuk membuat model atau anatomi tubuh manusia secara tepat dengan biaya yang lebih murah dibandingkan model tradisional. Pembuatan model atau anatomi tubuh manusia yang akurat dan presisi sangat penting dalam berbagai bidang, seperti dalam pendidikan, penelitian, dan praktek medis. Namun, pembuatan model anatomi tubuh manusia dengan metode tradisional, seperti molding atau carving, membutuhkan biaya yang cukup mahal dan waktu yang cukup lama. Dalam artikel ini, penulis membahas menggunakan teknologi cetak 3D untuk memproduksi model anatomi tubuh manusia yang akurat dan presisi dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat. Penulis menguji akurasi model anatomi yang dibuat dengan teknologi cetak 3D dengan membandingkan dengan model anatomi yang dibuat dengan metode tradisional. Mereka juga melakukan pengujian kekuatan dan kestabilan model anatomi yang dibuat dengan teknologi cetak 3D. Masalah yang diselesaikan dalam artikel ini adalah kebutuhan akan model anatomi yang akurat dan terjangkau untuk pengajaran, penelitian, dan diagnosis medis. Model anatomi yang akurat sangat penting dalam bidang kedokteran dan kesehatan untuk membantu siswa, peneliti, dan profesional kesehatan memahami struktur tubuh manusia dan mempelajari teknik pengobatan yang tepat. Namun, pembuatan model anatomi yang akurat dengan teknologi produksi tradisional seperti cetak injeksi atau cetak penuangan bisa memakan biaya yang sangat tinggi, terutama untuk institusi kesehatan dan pendidikan yang kekurangan anggaran. Oleh karena itu, masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana memproduksi model anatomi yang akurat dengan biaya yang lebih rendah menggunakan teknologi produksi tambahan seperti printer 3D berbiaya rendah. Tujuan penelitiannya adalah untuk memverifikasi akurasi model anatomi yang diproduksi dengan teknologi produksi tambahan yang biayanya lebih rendah, seperti printer 3D berbiaya rendah, dan membandingkan dengan model anatomi standar yang diproduksi dengan teknologi produksi tradisional. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan sejauh mana model anatomi yang diproduksi dengan teknologi tambahan tersebut akurat dan dapat digunakan dalam pengajaran, penelitian, dan
diagnosis medis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa teknologi produksi tambahan dapat digunakan untuk menghasilkan model anatomi yang akurat dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan teknologi produksi tradisional. Subjek penelitiannya yaitu model anatomi manusia dan teknologi produksi tambahan berupa printer 3D berbiaya rendah serta teknologi produksi tradisional untuk membandingkan akurasi antara kedua jenis produksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu pertama, produksi model anatomi, kedua, pemindaian 3D, ketiga, pengukuran akurasi, keempat, analisis data, kelima, pembahasan, keenam, kesimpulan. Variabel yang diteliti yang pertama yaitu model anatomi. Dua jenis model anatomi tulang belakang lumbar diproduksi yaitu model anatomi yang diproduksi dengan teknologi produksi tambahan berbiaya rendah dan model anatomi standar yang diproduksi dengan teknologi produksi tradisional. Yang kedua yaitu data geometris, yang ketiga dimensi dan toleransi geometris, keempat hasil pengukuran. Hal yang ditemukan dalam artikel ini yaitu para peneliti menemukan bahwa model anatomi tulang belakang lumbar yang diproduksi menggunakan teknologi produksi tambahan berbiaya rendah memiliki akurasi yang setara dengan model anatomi standar yang diproduksi dengan teknologi produksi tradisional. Hasil pengukurannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam dimensi dan toleransi geometri antara kedua jenis model anatomi. Selain itu, model anatomi yang diproduksi dengan teknologi produksi tambahan biaya rendah memiliki biaya produksi yang lebih rendah dan waktu produksi yang lebih cepat dibandingkan dengan model anatomi standar yang diproduksi dengan teknologi produksi tradisional. Penemuan ini menunjukkan bahwa teknologi produksi tambahan berbiaya rendah dapat digunakan sebagai alternatif yang efektif dan terjangkau untuk memproduksi model anatomi standar. Model anatomi yang dihasilkan dengan teknologi produksi tambahan berbiaya rendah dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, pelatihan, dan persiapan sebelum operasi. Selain itu, teknologi produksi ini dapat membuka potensi penggunaan teknologi 3D printing pada industri medis dan membantu mengurangi biaya produksi dan waktu produksi. Diskusi dalam artikel, penulis menyimpulkan bahwa teknologi produksi tambahan rendah biaya memiliki potensi besar untuk menghindari model anatomi yang akurat dan dapat digunakan dalam aplikasi medis, meskipun ada beberapa keterbatasan dalam teknologi ini, seperti ukuran cetakan yang terbatas dan waktu produksi yang lebih lama. Namun, teknologi ini tetap menjanjikan karena dapat menghasilkan model dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan teknologi produksi lainnya. Selain itu, penulis juga menyoroti bahwa model anatomi yang akurat dan terukur dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi operasi medis, dan teknologi produksi tambahan rendah biaya dapat menjadi alternatif yang terjangkau untuk menghasilkan model-model ini. Judul artikel yang keempat yaitu Particle Concentration, Dispersion, Modeling, and Evaluation in Southern Sweden, yang dirilis pada jurnal S&P Applied Science pada tahun 2020 yang ditulis oleh Ralf Rittner. Latar belakang dari artikel ini yaitu partikel kecil dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Konsentrasi partikel yang tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti masalah pernapasan dan kardiovaskular dan dapat mempengaruhi lingkungan seperti kualitas udara dan iklim. Wilayah selatan Swedia adalah daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan industri yang cukup besar. Oleh karena itu, penelitian tentang konsentrasi partikel dan model disperi sangat penting untuk memahami pengaruhnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia di daerah ini. Masalah yang akan diselesaikan antara lain yang pertama, konsentrasi partikel PM10 dan PM2,5. Artikel ini membahas tentang konsentrasi partikel PM10 di wilayah Swedia Selatan. Konsentrasi partikel ini merupakan indikator penting dari kualitas udara dan dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Yang kedua yaitu model dispersi. Yang ketiga, evaluasi model. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kualitas udara dan
lingkungan di Swedia Selatan, serta memberikan rekomendasi untuk mengurangi dampak buruk konsentrasi partikel terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Subjek penelitiannya yaitu konsentrasi partikel dan model dispersi di wilayah selatan Swedia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengumpulan data konsentrasi partikel PM10 dan PM2,5. Selanjutnya yaitu menggunakan model dispersi untuk memprediksi sebaran partikel di wilayah selatan Swedia. Model ini didasarkan pada faktor-faktor seperti kecepatan angin, tipografi, dan suhu udara. Data yang dikumpulkan dari stasiun pengukuran udara juga digunakan untuk memvalidasi model dispersi yang digunakan. Metode yang ketiga yaitu evaluasi model dispersi yang dilakukan untuk memastikan bahwa model dispersi yang digunakan akurat dan dapat digunakan untuk memprediksi konsentrasi partikel di wilayah selatan Swedia. Yang keempat yaitu analisis data. Variabel yang diteliti meliputi konsentrasi partikel PM10 dan partikel PM2,5. Yang kedua yaitu faktor cuaca yang dapat mempengaruhi konsentrasi partikel. Yang ketiga adalah model dispersi untuk memprediksi konsentrasi partikel di lokasi-lokasi yang tidak diukur secara langsung. Yang keempat yaitu evaluasi model. Yang kelima sumber emisi partikel. Beberapa hal yang ditemukan dalam artikel ini yaitu konsentrasi partikel PM10 dan PM2,5 di selatan Swedia. Artikel ini menemukan bahwa konsentrasi partikel-partikel di selatan Swedia bervariasi dalam skala waktu dan lokasi. Konsentrasi partikel cenderung lebih tinggi di kota-kota besar dan di sekitar jalan raya. Kedua yaitu faktor cuaca yang mempengaruhi konsentrasi partikel. Artikel ini menemukan bahwa faktor cuaca seperti kecepatan dan arah angin, curah hujan, dan suhu dapat mempengaruhi konsentrasi partikel di suatu lokasi. Misalnya, angin yang bertiup dari arah sumber emisi partikel dapat membawa partikel ke suatu lokasi tertentu. Yang ketiga yaitu model dispersi dapat memprediksi konsentrasi partikel. Artikel ini menemukan bahwa model dispersi dapat digunakan untuk memprediksi konsentrasi partikel di suatu lokasi berdasarkan faktor cuaca, topografi, dan sumber emisi partikel. Namun, keakuratan model tergantung pada kualitas data yang digunakan dalam model dan terbatas model itu sendiri. Yang keempat yaitu evaluasi model dispersi. Artikel ini menemukan bahwa model dispersi dapat dievaluasi menggunakan metode perbandingan antara hasil prediksi model dan pengukuran langsung konsentrasi partikel. Evaluasi model dapat membantu meningkatkan keakuratan model dalam memprediksi konsentrasi partikel di masa depan. Yang kelima yaitu perlu tindakan untuk mengurangi emisi partikel. Artikel ini menunjukkan bahwa konsentrasi partikel di selatan Swedia masih melebihi batas-batas yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Oleh karena itu, perlu ditindakan untuk mengurangi emisi partikel dari sumber-sumber seperti transportasi dan industri. Hal yang didiskusikan dalam artikel ini yaitu A. Faktor-faktor cuaca yang mempengaruhi konsentrasi partikel perlu dipertimbangkan dalam pengembangan model dispersi yang lebih akurat. Yang kedua, keterbatasan model dispersi seperti kesalahan dalam memasukkan data dan asumsi yang digunakan dapat mempengaruhi akurasi prediksi dan konsentrasi partikel. Yang ketiga yaitu evaluasi model dispersi perlu pertimbangan kualitas data yang digunakan dalam pengukuran dan model. Yang keempat, konsentrasi partikel yang tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti masalah pernapasan, penyakit jantung, dan peningkatan risiko kanker. Yang kelima yaitu tindakan perlu dilakukan untuk mengurangi emisi partikel dari sumber-sumber seperti transportasi dan industri guna mengurangi konsentrasi partikel yang tinggi di selatan Swedia. Artikel yang terakhir yaitu Design and Simulation of Solar Thermal Based Generation System with 5020 milli-disk collector dalam jurnal Advance in Renewable Energy and Sustainable Environment yang dirilis pada tahun 2020 dan ditulis oleh Manoj Kumar Soni dan Aditya Soni.
Latar belakang dari artikel ini merupakan hasil penelitian dan pengembangan sistem trigenerasi yang menggunakan energi matahari sebagai sumber panasnya. Sistem trigenerasi adalah sistem yang menghasilkan 3 jenis energi, yaitu listrik, panas, dan pendingin dari suatu sumber energi. Penggunaan sumber energi terbarukan seperti energi matahari semakin penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin berkurang, dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Artikel ini penulis merancang dan memsimulasikan sistem trigenerasi efisien dan ramah lingkungan dengan menggunakan elektor matahari berbentuk piringan disk kolektor sebesar 520 meter persegi. Simulasi dilakukan menggunakan software MATLAB untuk mengetahui performa dari sistem trigenerasi yang dirancang, termasuk efisiensi energi dan biaya sistem. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem trigenerasi yang menggunakan energi matahari dapat menghasilkan energi yang efisien dan dapat menurunkan biaya operasional yang dibutuhkan. Masalah yang diselesaikan yang pertama yaitu ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin langka dan berdampak pada perubahan iklim. Dalam artikel ini, penulis mengusulkan penggunaan sumber energi terbarukan seperti energi matahari sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu penggunaan sumber energi yang tidak efisien dan mahal. Dalam artikel ini, penulis merancang dan mensimulasikan sistem trigenerasi menggunakan energi matahari untuk menghasilkan energi listrik, panas, dan pendingin secara efisien dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil yang menyebabkan polusi udara dan perubahan iklim. Dalam artikel ini, penulis mengusulkan penggunaan energi matahari sebagai alternatif yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan penelitiannya yaitu adalah untuk merancang dan mensimulasikan sistem trigenerasi yang menggunakan energi matahari sebagai sumber energinya. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada penggunaan kolektor matahari berbentuk piringan sebesar 520 meter persegi untuk menghasilkan energi listrik, panas, dan pendingin. Peneliti ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan performa dari sistem trigenerasi yang dirancang dan memperhitungkan efisiensi energi dan biaya sistem. Selain itu, peneliti ini juga bertujuan untuk menunjukkan potensi penggunaan energi matahari sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Subjek penelitiannya adalah sistem trigenerasi yang menggunakan energi matahari sebagai sumber energinya dengan menggunakan kolektor matahari berbentuk piringan sebesar 520 meter persegi untuk menghasilkan energi listrik, panas, dan pendingin. Metode penelitian yang digunakan adalah simulasi komputer dengan menggunakan perangkat lunak TRNSYS. Train System Simulation Tool untuk mensimulasikan performa sistem trigenerasi. Penulis melakukan simulasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti suhu, kelembapan, dan intensitas sinar matahari yang mempengaruhi performa sistem. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan aspek ekonomi dari sistem dan menghitung biaya operasional dan pengembalian investasi. Penulis juga melakukan analisis hasil simulasi untuk mengevaluasi performa sistem seperti efisiensi energi dan produksi listrik, panas, pendingin yang dihasilkan oleh sistem. Dari hasil analisis, penulis dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki performa sistem dan meningkatkan efisiensi energi. Dengan menggunakan metode simulasi komputer, penulis juga dapat menguji performa sistem trigenerasi secara virtual sebelum diimplementasikan di dunia nyata, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan uji coba secara fisik. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi performa sistem dengan lebih akurat. Variabel penelitiannya yaitu intensitas sinar matahari, suhu, kelembapan, efisiensi energi, dan biaya. Yang ditemukan dalam artikel ini yaitu performa sistem tergantung pada intensitas sinar matahari, suhu, dan kelembapan. Penulis menemukan bahwa intensitas matahari, suhu, dan kelembapan sangat mempengaruhi performa sistem. Yang kedua yaitu sistem dapat menghasilkan energi yang cukup besar. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem trigenerasi dapat menghasilkan energi listrik sekitar 51 kW, panas sekitar 90 kW, dan pendingin sekitar 25 kW. Hal ini menunjukkan potensi besar dan sistem untuk menghasilkan energi bersih dan dapat digunakan dalam aplikasi yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu efisiensi energi sistem yang cukup tinggi.
mencapai angka 56% dan biaya operasional dan pengembangan investasi sementara relatif lebih rendah. Hal yang didiskusikan dalam artikel menunjukkan bahwa sistem trigenerasi berbasis energi surya memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam aplikasi industri, komersial, dan residensial. Namun, masih ada beberapa tantangan teknis dan ekonomis yang perlu diatasi sebelum sistem ini dapat digunakan secara luas. Penulis juga menyarankan bahwa peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional akan membuat sistem ini lebih menarik bagi konsumen. Sekian presentasi mengenai review jurnal yang telah saya lakukan. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.